Halo Sobat Kabar Harian. Kali ini Angkatan Laut Cina melakukan penerbangan pelatihan di Samudra Pasifik pada Sabtu dari kapal induknya, Liaoning. Setelah kapal tersebut melewati perairan di prefektur paling selatan Jepang, Okinawa, hal ini mendorong pasukan bela diri Jepang untuk mengarahkan beberapa pesawat, kata Kementerian Pertahanan Kyodo News melaporkan. Latihan lepas landas dan pendaratan terbaru yang melibatkan pesawat tempur dan helikopter Cina merupakan latihan pertama yang dikonfirmasi di perairan sekitar Jepang sejak Cina mengoperasikan kapal induk ketiganya. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara negara-negara tetangga di Asia. Cina diperkirakan sedang menguji dan meningkatkan kemampuan operasionalnya di perairan yang jauh dari daratan dan meningkatkan ketegasan maritimnya telah membuat Jepang dan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik khawatir. Kementerian Pertahanan Jepang melihat kapal Liaoning berlayar dari Laut Cina Timur pada hari Jumat, sekitar 420 km sebelah utara Pulau Kuba, sebuah pulau kecil yang dikuasai Jepang tetapi diklaim oleh Cina. Bergabung dengan 3 kapal perusak Cina, kapal induk tersebut kemudian menuju ke Samudra Pasifik dan melakukan penerbangan pelatihan di perairan sekitar 270 km sebelah barat Pulau Hokkaido, kata kementerian tersebut. Okinawa dekat dengan Taiwan, yang dianggap Beijing sebagai provinsi pemberontakan yang harus disatukan kembali dengan daratan jika perlu dengan kekerasan. Lonjakan kedagangan baru-baru ini antara Tokyo dan Beijing berasal dari pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bahwa serangan militer terhadap Taiwan dapat menghadirkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang, yang menunjukkan potensi keterlibatan SDF dalam menanggapi skenario tersebut. Peluncuran kapal induk ketiga telah memungkinkan Cina untuk menggunakannya secara bergilir, dengan setidaknya 1 kapal induk selalu dikerahkan sementara 2 lainnya menjalani pekerjaan pemeliharaan menurut para ahli. Pemerintah Cina mengkritik rencana Jepang untuk meningkatkan anggaran pertahanan. Beijing menyebutkan rencana itu sebagai dorongan kekuatan kelompok sayap kanan yang ingin mewujudkan remiliterisasi. Jepang tidak menunjukkan kecenderungannya untuk memperbaiki perilakunya dan malah berencana untuk kembali menaikkan anggaran pertahanan yang semakin mengungkapkan motif kekuatan sayap kanan untuk melakukan remiliterisasi Jepang dan menghidupkan kembali militerisme, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Jumat. Jepang diberitakan sedang menyusun anggaran pertahanan senilai sekitar 9 triliun dalam tahun fiskal selanjutnya, yang dimulai pada April 2026, termasuk untuk melengkapi kapasitas militer dengan rudal jarak jauh dan drone. Angka tersebut akan melampaui rekor 8,7 triliun untuk anggaran pertahanan tahun fiskal saat ini yang dimulai dari April. Jepang meningkatkan anggaran itu di tengah tantangan keamanan dari Cina dan Korea Utara serta tuntutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ketika Lin Jian menyorot pernyataan PM Takaichi tentang Taiwan yang mengancam penggunaan kekuatan terhadap Cina, pernyataan senior kantor PM Jepang pun yang menyerukan baik pemilihan senjata nuklir oleh Jepang maupun usulan revisi 3 dokumentasi keamanan nasional serta gagasan untuk mengubah 3 prinsip non-nuklir yang saat ini dipegang Jepang. Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang telah mencabut larangan untuk menggunakan hak pertahanan diri kolektif, mengembangkan apa yang disebut kemampuan untuk menyerang pangkalan musuh, memperkuat kerjasama dalam pencegahan yang diperluas, dan membangun pulau-pulau terbatas menjadi garis depan pertahanan yang jelas melampaui kebijakan berorientasi pertahanan terbatas, papar Lin Jian.